Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini di mata kuliah farmakologi eksperimental kita akan membahas beberapa pengujian yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Oke, diawali dengan membuka sedikit memori tentang anatomi fisiologi manusia, yaitu sistem pernafasan. Sebelum kita mulai menguji, kita seharusnya mengerti dahulu dengan anatomi dan fisiologi dari metode uji yang akan kita lakukan. Jadi kita bahas dulu sedikit tentang sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan itu apa sih? Sebenarnya kalian udah tahu ya, yaitu merupakan proses pertukaran oksigen dan CO2 antara sel-sel yang ada di dalam tubuh terhadap lingkungan yang ada di luar tubuh. Jadi kan proses pernafasan itu menghirup udara dari luar, yaitu oksigen, dan mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh, yaitu karbon dioksida. Nah, nama prosesnya ketika proses penghisapan udara ke dalam tubuh disebut juga dengan inspirasi, ya. Kalau proses mengeluarkan udara dari dalam tubuh yaitu eksalasi. Kalian pasti udah tahu kalau ini ya. Nah, organ-organnya juga sedikit mengingatkan bahwa organ yang penting dalam sistem pernafasan itu yang pertama adalah rongga hidung. Lalu ada faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan ujungnya adalah alveoli. Itu bagian tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2 untuk dialirkan ke dalam tubuh. Nah, karena kita akan menguji berbagai aktivitas suatu senyawa yang berkaitan dengan sistem pernafasan, maka kita harus tahu beberapa keadaan patofisiologi dari gangguan sistem pernafasan. Biasanya, gangguan sistem pernafasan itu terjadi akibat perubahan kemampuan dalam menghirup oksigen dan pelepasan CO2, di mana tiga proses utama dari sistem pernafasan hingga oksigennya itu sampai ke dalam sel atau jaringan seluruh tubuh atau kembalinya CO2 menuju paru-paru ada tiga proses, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Nah, apa sih ventilasi itu? Sedikit mengingatkan, ventilasi adalah proses pertukaran udara antara tubuh dengan bagian luar ya. Nah, di sini alveoli akan menghantarkan udara ke bronchiolus, bronkus, trakea akhirnya bisa dikeluarkan melalui hidung. Nah, yang kedua adalah proses difusi. Difusi adalah perpindahan gas O2 antara alveoli dengan kapiler yang ada di paru-paru, di mana proses ini terjadi ikatan CO2 dengan Hb untuk diantarkan ke sel atau jaringan seluruh tubuh. Sedangkan proses perfusi adalah perpindahan gas oksigen atau CO2 dari alveoli ke jantung, itu jadi alirannya ke pembuluh darah. Nah, kenapa tubuh kita biasanya mengalami gangguan pernafasan yang bisa berakibat dengan berkurangnya kualitas hidup? Disebabkan karena gangguan ventilasi di mana terjadi kerusakan pada alveoli. Alveolinya ini bisa disebabkan karena obstruksi pada paru atau kerusakan pada sel-sel paru. Jadi gangguan pada proses ventilasi ini adalah terganggunya proses keluar masuk udara antara saluran pernafasan dan lingkungan di luar karena alveolinya rusak. Yang kedua, terjadi gangguan difusi karena di mana CO2 ini harusnya berikatan dengan Hb yang ada di pembuluh darah kapiler, namun di sini terjadi gangguan di mana menyebabkan tubuh dapat kekurangan oksigen karena oksigen ini tidak dapat diikat oleh Hb. Jadi karena akibat tingginya mukus nih.
jadi sulit untuk berikatan dengan Hb. Lalu yang ketiga, terjadi obstruksi, gangguan pada proses perfusi, biasanya menyebabkan proses transport oksigen yang tidak sesuai dengan keadaan tubuh. Hal ini dapat disebabkan karena kerusakan dari kapiler darah yang ada di paru-paru, sehingga proses pertukaran O2 dan CO2 ini tidak terjadi secara normal. Dan yang paling utama biasanya menyebabkan gangguan pada proses pernafasan adalah terjadi penyakit obstruktif paru, yang dimana akibatnya adalah terjadi gangguan pada 3 sistem pernafasan ini, karena terjadi peningkatan resistensi aliran udara antara paru-paru dengan sistem peredaran darah. Nah, tadi kan sudah sedikit dibahas nih beberapa proses yang menyebabkan keadaan proses pernafasan itu tidak lancar. Nah, biasanya penyakit-penyakitnya itu disebabkan oleh beberapa jenis penyakit. Yang pertama ada rinitis dan laringitis, di mana antara rongga hidung dan laring ini terjadi sumbatan oleh beberapa partikel di bagian hidung, faring, dan laring, dan juga tubuh hidung kita ini terpapar oleh suatu gas, contohnya gas sulfur. Jadi kalau misalnya nih manjat gunung, contohnya yang di kawah Ijen, dia kan tinggi dengan kadar sulfurnya ya, maka bisa terhirup dan terdeposit di faring dan laring. Akhirnya partikel yang besar atau gas ini dapat menyebabkan inflamasi di bagian saluran pernafasan atas. Efeknya apa ketika terjadi inflamasi? Yaitu terjadi radang, makanya rinitis dan laringitis, karena terjadi udem dan hipersekresi dari mukus. Lalu yang kedua ada tracheitis, bronkitis, dan bronkiolitis, yaitu di bagian sini ya. Trachea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, di sini, kalau di sini partikelnya terdeposit pada bagian hidung, sedangkan pada tracheitis, bronkitis, dan bronkiolitis, yaitu partikel yang berukuran sangat kecil ini masuk ke dalam rongga sistem pernafasan yang ada di bagian bawah, yaitu sampai bronkiolus, sehingga dapat menyebabkan radang pada bronkus, bronkiolus, dan trakea. Apa bedanya partikel yang terdeposit di sini sama partikel yang bisa masuk sampai saluran pernapasan bawah? Nah, kalau yang rinitis dan laringitis, partikelnya ukurannya besar, lebih dari 10 mikrometer, sehingga dia bisa tertahan oleh silia, jadi hanya sampai rongga hidung. Namun, jika partikelnya sangat-sangat kecil, dia bisa masuk dan melewati silia hingga masuk ke sistem pernafasan bawah, akhirnya menyebabkan radang. Lalu yang ketiga, yaitu asma dan penyakit paru obstruktif. Biasanya ini disebabkan karena adanya suatu alergen atau iritan. Jadi bisa aja partikel yang tadi masuk sampai dalam hingga menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Yang keempat, kanker. Kanker ini disebabkan karena adanya senyawa karsinogen yang menempel pada sel epitel. Nah, contoh senyawa karsinogennya itu apa? Senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik dan asbes ya. Nah, ketika terhirup dan masuk ke dalam sistem pernafasan bagian bawah dan menempel pada sel epitel, akhirnya dapat menyebabkan mutasi pada proto-onkogen dan mengaktifasi menghambat tumor supreson gen, akhirnya bisa menyebabkan kanker. Dan juga interstitial disease. Ini jika partikel yang masuknya itu sangat-sangat kecil, akhirnya menyebabkan kerusakan pada bagian sel alveoli,
yang kalau sudah rusak akhirnya tidak bisa beregenerasi, menyebabkan tadi ya gangguan pada sistem pernafasan baik ventilasi, difusi atau perfusi. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas sedikit penyakit obstruktif paru karena metode uji yang akan nanti dibahas lebih tentang bagaimana terjadinya proses inflamasi pada bagian bronkiolus. Sehingga kita kenali dahulu, di sini adalah tabung bronkiolus yang tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama adalah lapisan kartilage, lalu ada silia di sini di mana berfungsi untuk menjerap alergen ataupun senyawa lain yang bersifat antigen yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Lalu ada sel goblet ya. Di sini ada sel goblet ini yang berfungsi untuk mensekresi mukus jika dia mengalami hiperaktivitas. Lalu ada kelenjar bronki yang berfungsi untuk mensekresikan mukus. Lalu ada otot polos penyusun bronki. Kenapa? Makanya bronki ini bisa berdilatasi dan berkontriksi atau menyempit atau melonggar karena ada lapisan otot polos. Nah, saat tubuh kita terpapar oleh suatu bakteri patogen yang masuk ke dalam sistem pernafasan atau alergen yang menyebabkan suatu reaksi alergi, dapat menyebabkan suatu proses inflamasi di dalam bronkiolus. Yang kita kenal biasanya nama penyakitnya adalah asma, yaitu penyempitan pada bagian saluran pernafasan, yaitu di bronkus dan bronkiolus. Kenapa? Karena suatu infektor yaitu bakteri patogen atau alergi ini bisa mengaktifkan sel-sel imun dalam membentuk suatu proses inflamasi sebagai respon tubuh dari suatu antigen. Akhirnya, sel-sel tersebut akan melepaskan mediator-mediator inflamasi yaitu histamin dan leukotrien. Dan ketika histamin dan leukotrien ini berikatan dengan reseptornya, maka apa efek yang terjadi pada lapisan bronkiolus ini? Terjadi kontraksi otot polos yang ada di bronkiolus. Nah, akhirnya lihat bedakan ya antara yang normal dengan pada penderita asma di mana ototnya itu lebih kencang, memadat. Akhirnya terjadi penyempitan saluran udara di bronkiolus. Lalu terjadi udem di sini akibat adanya mukosa, jadi tambah sempit lagi.